Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita diberi kesehatan jasmani, diberi kesadaran rohani, diberi kesempatan untuk hadir pada pengajian pagi hari ini. Tadi disinggung oleh saudara pengacara mengenai keadaan yang terjadi di seluruh dunia pada hari ini. Sedikit saja perlu saya singgung. Sudah benar insya Allah kalau memang dilandasi kejujuran bahwa kita berhati-hati terhadap apa yang hari ini sedang berkembang yang disebut dengan pandemi COVID-19, yaitu kita memakai masker. Saya pakai masker tadi, tapi karena ini berbicara jadi tidak mungkin. Disediakan di situ tempat untuk cuci tangan, disediakan masker. Ini sudah benar. Hanya satu saja yang perlu kita perhatikan. Kalau memang ini jujur dan ini merupakan udzur syar'i untuk berkumpul beramai-ramai di dalam masjid, tentunya di masjid untuk beribadah. Kalau selain untuk beribadah tidak boleh ya. Walaupun pakai masker, walaupun pakai jarak, tidak boleh di masjid untuk beribadah. Kalau memang benar ada udzur syar'i, saya lebih cenderung menyarankan daripada datang ke masjid kemudian harus softnya itu ada jarak semeter atau 1,5 meter atau 2 meter antar jamaah, lebih baik tidak ke masjid. Sebab hujan lebat pun udzur syar'i untuk datang jamaah sholat fardu di masjid. Kalimatnya shallu fi buyutikum. Lebih baik sholat di rumah daripada datang ke masjid tetapi tidak bisa memenuhi sunnah. Sunnahnya itu pundak bertemu pundak,
kaki atau telapak kaki bertemu telapak kaki antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Saya jadi belum menemukan satu ketentuan bagaimana imam ketika dia memberitahu kepada makmumnya sawu sufufakum, kemudian karena ada udzur itu tadi, kemudian dia bilang jarak 1,5 meter, jarak 1,5 meter gitu. Ini masalah baru. Lebih baik kita tidak datang ke masjid kalau memang keadaannya seperti itu, termasuk sholat Jumat. Tetapi satu syarat, ada kejujuran di dalam menentukan itu, ya kan? Ikhtiar itu bagian daripada syariat yang harus kita penuhi. Jadi jangan mempermainkan, ya kan? Datang ke masjid berjamaah, tetapi tidak memenuhi sunnah jamaahnya, ya kan? Coba saudara-saudara renungkan. Saudara-saudara yang hadir di sini memenuhi masjid ini masih lebih sedikit daripada jumlah jamaah di Masjidil Haram ketika sholat tarawih, ya. Walaupun sudah dibatasi, katanya hanya pejabat tertentu dan pegawai Masjidil Haram. Jumlahnya ratusan, ya kan? Jumlahnya ratusan. Menjadi sepi karena biasanya jutaan kan itu persoalan. Tapi masih banyak juga dibanding kita yang ada di sini, masih banyak mereka. Jadi sekali lagi ya ikhwah, karena tadi diminta untuk sedikit menyinggung, boleh kata pejabat yang berwenang, sholat Jumat di masjid tapi pakai masker dan cuci tangan, saya setuju. Tapi kalau diatur jumlah jamaahnya dibatasi dan softnya diatur jarak semeter antar jamaah, tidak bisa kita terima. Lebih baik tidak kita adakan Jumatan atau sholat Jumat berjamaah. Kalau jujur, ya kalau jujur. Kalau tidak jujur, ya yang tidak jujur itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita kan hamba Allah yang tidak berdaya dalam urusan itu. Tetapi jangan ada semacam keangkuhan, tidak apa-apa, tanpa ilmu, ya kan? Tanpa ilmu. Ya. Jadi harus ada kerendahan hati dan kejujuran, itu penting, saudara-saudara. Berikutnya kita ngaji pada kitab yang selama ini sudah kita kaji, Afatun 'alat Thariq. Ya, ini penting sekali. Kita sudah sampai kepada halangan yang ke-16, yaitu ghibah, al-ghibah. Menarik sekali kitab ini ya ikhwah. Selama ini kita berpikir bahwa musuh besar yang menghalangi seorang muslim mukmin yang soleh untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak nampak namanya setan, jin, yang nampak namanya taghut. Ya kan? Selama kita selalu berpikir begitu. Iya. Taghut itu hamba setan juga, ya kan, yang berupa manusia. Wali-wali setan yang berupa manusia itu menghalangi manusia. Orang mau berjihad disekat-sekat, dikatakan teroris, ya kan, macam-macam. Apalagi orang kalau dia hati-hati, teliti, dikembangkan dalam kehidupan sosial, katanya ini orang sok suci. Itu kalimat yang diucapkan oleh orang-orang kafir zaman dahulu juga begitu. Innahum unasun yatatahharun, katanya. Ini orang-orang yang sok suci, katanya. Mereka kembangkan seperti itu. Dikembangkan dalam bahasa masyarakat. Ya, orang Jawa bilang, ojo ngaji rono apa-apa ora oleh, ya gitu. Ojo ngaji rono apa-apa ora oleh. Apa-apa itu apa? Ya.
Sedekah bumi ora oleh, larung saji ora oleh, ngobong menyan malam Jumat kliwon ora oleh. Ya ora oleh, wong itu merusak. Ya. Kalau itu membangun diri dan masyarakat dan membangun kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, dianjurkan dan diberi pahala. Tapi yang tidak boleh itu mesti sesuatu yang merusak, mungkarot. Ya. Memang tidak boleh. Tauhid juga begitu, apa-apa tidak boleh, ya kan? Jihad tidak boleh, iqdad tidak boleh loh, tidak boleh semua. Kenal orang-orang soleh tidak boleh. Ditanya, kamu kok bisa kenal gimana loh gitu? Ya orang kenal orang kok. Gimana kalau saya harus menceritakan saya kenal orang sak perambatan ini? Coba saudara kan bingung. Ya. Gimana saudara kok kenal tetangga saudara? Loh, tetangga saudara kok tidak boleh kenal? Tauhid itu akal-akalannya kayak gitu, saudara-saudara sekalian. Ditanya kita, bagaimana saudara kok bisa kenal Abu Bakar Ba'asyir? Katanya gitu loh. Orang hidup itu dalam satu lingkungan, ya kenal saja. Saudara juga kenal ada orang Malaysia, ada orang Arab, orang-orang di Bali kenal sama orang-orang Italia, orang Australia, tidak ada masalah. Tiap hari maksiat, ya kan? Itulah persoalannya. Mereka juga apa-apa tidak boleh, saudara-saudara sekalian. Iqdad dihukum, jihad dihukum, ya kan? Tidak ada pelanggaran hukum Allah. Kalau manusia membuat hukum yang menetapkan bahwa orang yang memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai melanggar hukum yang dibuat manusia, saudara renungkan. Siapa yang jahat? Manusia ini, sekelompok manusia membuat hukum, ya kan? Siapa yang memenuhi tuntunan Allah Subhanahu wa taala untuk hal tertentu tentunya, dalilnya kuat, itu sebagai melanggar hukum yang dibuat oleh manusia ini tadi, saudara renungkan siapa yang jahat. Orang tidak pernah mau berpikir kan ke sana. Nah ini saudara-saudara sekalian, mari kita pikirkan, kita berpikir dengan pikiran yang sehat, ya, dengan hati yang jernih. Seorang muslim itu kalau ditanya apa yang saudara kehendaki dari kehidupan ini, seorang muslim ini kalau ditanya tidak akan menjawab bahwa kami menginginkan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,10% atau 5,9% atau 5,6%. Kami menghendaki bahwa sekian tahun ke depan seluruh bangsa Indonesia terbebas dari kemiskinan. Itu omong kosong. Belum pernah sejarah manusia, ya, itu seluruh manusia terbebas dari kemiskinan, belum pernah ada. Maka ada syariat zakat, ada syariat sedekah. Ya. Kalau semua orang kaya, saudara-saudara sekalian, saudara bingung mengatur kehidupan ini. Allah menjadikan ada yang miskin supaya kita bisa hidup dengan baik. Yang miskin kemudian mengambil, ya, pekerjaan, ya, dari yang kaya mengambil jasa yang miskin. Coba kalau sama-sama kaya, tidak ada tukang batu, tidak ada yang mencangkul sawah kita. Memang itu dibuat, tidak ada tukang ojek, tidak ada tukang grab. Memang Allah membuat seperti itu. Tidak ada, belum pernah ada. Sepanjang sejarah hidup manusia dari Adam sampai hari ini, belum pernah manusia seluruhnya terbebas dari kemiskinan. Itu omong kosong, ya kan? Saudara ditipu seperti seekor sapi yang dikasih rumput, tetapi diikatkan pada satu kayu yang diikat ke lehernya. Setiap sapi itu jalan mau ngambil rumput, jalan juga rumputnya ke depan. Nah, iya. Tidak pernah ada. Nanti dikoreksi setiap sekian bulan.
karena ada ini ada itu tidak tercapai target itu, khayalan. Maka seorang muslim ditanya, apa sih maunya orang Islam? Seorang muslim itu maunya apa itu dari hidup ini? Sederhana. Maunya itu dirinya selamat dari siksa neraka. Dan setelah itu berupaya memberitahu orang lain supaya selamat dari siksa neraka. Mau kita itu cita-cita paling rendah. Ya. Tetapi sudah luar biasa. Itu orang bercita-cita. Ya, betul namanya punya cita-cita. Punya cita-cita yang paling sederhana supaya kita selamat dari api neraka. Orang per orang. Maka saudara bisa membayangkan ketakutan seorang muslim terhadap api neraka itu membuat mereka rela mengorbankan kehidupannya ini, dunianya, hartanya, anak istrinya, bahkan nyawanya, kalau dia bisa terhindar dari api neraka nanti di akhirat. Dia terkorbankan. Iya. Setelah itu dia akan berusaha bagaimana menasehati orang lain supaya terhindar dari api neraka. Sudah cita-citanya itu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak pernah punya cita-cita bagaimana memakmurkan Mesir, itu tidak jadi makmur juga. Ya. Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, juga tidak pernah punya cita-cita memakmurkan kerajaan Bani Umayyah, kekhalifahannya. Cita-citanya satu, bagaimana aku terhindar dari api neraka dan orang-orang yang di sekitarku terhindar dari api neraka. Itu ma'aradal muslim, apa yang diinginkan oleh seorang muslim. Hanya itu saudara-saudara. Cita-cita selain itu cita-cita minimal loh. Yang lebih dari itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lengkapnya. Hidup di dunia baik. Hidup di dunia yang baik itu seperti apa? Hidup di dunia yang baik itu hidup di bawah lindungan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Saudara jangan renungkan, jangan menganggap bahwa hidup di dunia yang baik itu terbebas dari penyakit, tidak pernah ada. Tidak ada pandemi atau taun, tidak pernah ada. Kalaupun harus terbebas dari taun itu saudara-saudara, itu mestinya pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an terbebas semuanya orang-orang yang ingin, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taun pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membunuh 25.000 orang Islam. Orang Islam saja itu 25.000, itu di Syam saja. Ya. Tidak 200 sekian negara katanya hari ini. Orang Islam saja di Syam, Madinah tidak kena. Ya. Jadi kalau kita ditanya apa sih maunya orang Islam, sederhana Pak. Supaya kita terhindar dari api neraka dan berupaya supaya orang lain terhindar dari api neraka. Tapi jawaban itu apa masuk akal, yang tanya itu persoalan. Ya. Sudah lama itu api neraka itu dilupakan. Sampai mereka kemudian terkejut ketika api neraka itu dihadirkan di hadapan mereka. Orang Islam diberi kesadaran awal oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk masalah ini.
Iya. Saudara-saudara coba renungkan. Oleh karena itu teliti, ya, orang Islam itu teliti sampai hal yang kecil-kecil. Apa kira-kira persoalan yang menghambat dia untuk terhindar dari api neraka? Apa? Dia teliti. Ya. Orang sudah bisa mengalahkan musuhnya yang paling besar. Sepasukan tentara kafir dikalahkan oleh pasukan tentara muslim. Sudah. Tetapi apakah sepasukan tentara muslim ini kemudian dia akan selamat dari api neraka? Belum tentu. Ya. Musuh dari dalam itu lebih hebat dan lembut, ya kan? Menarik ini. Dan pengalaman selama ini yang dialami oleh kaum muslimin seperti itu. Ya. Secara militer, Mujahidin melawan Rusia, melawan Soviet, menang dengan peralatan yang sangat berbeda jauh, tapi nyatanya menang. Ya, ya kan? Kalau saudara membaca perkembangan-perkembangan yang diberikan oleh para analis yang jujur, kaum Mujahidin melawan Amerika dengan perlengkapan dan tentara yang sedemikian hebat, kalah Amerika. Ya. Dari sisi apapun, dari sisi militer kalah, sisi ekonomi kalah. Ya. Kalau saudara lihat, kalah. Tapi musuh dari dalam ini persoalan besar, saudara-saudara sekalian. Lah, kajian ini itu sangat penting, saudara. Termasuk kajian di As-Salamah, kalau kita mengkaji tarbiyah jihadiyahnya Ustaz Abdul Azam rahimahullah, orang mengira bahwa itu akan berisi ajaran-ajaran indoktrinasi yang keras, bahwa tagut itu kafir. Memang tagut itu kafir. Kalau tagut tidak kafir, terus yang kafir siapa, ya kan? Ya. Tagut itu musuh memang, ya kan? Itu kan definisi-definisi yang jelas. Tetapi bahwa di situ diajarkan bagaimana mujahid mempunyai satu akhlak yang mulia. Itu sangat penting. Ya. Saya melihat ada kesamaan cara berpikir dari penulis kitab ini dengan penulis kitab Tarbiyah Jihadiyah. Ternyata saudara-saudara sekalian, kita hampir tidak pernah menyadari dan hampir tidak pernah menaruh perhatian serius bahwa halangan ke-16 yang bernama ghibah, ngerasani, itu musuh besar bagi mujahid, musuh besar bagi hamba Allah untuk terhindar dari api neraka. Dan kita menjadikan sebagai hobi, ya, sebagai kesenangan. Majelis ghibah itu tidak mengenal majelis, ya. Tidak perlu pakai kita bacakan urutan acaranya, pakai basmalah, pakai doa kifaratul majelis, penutupnya tidak perlu, ya. Anda mau ke sawah ketemu, ya, teman saudara, kemudian ghibah. Anda mau belanja ketemu teman saudara,
ghibah. Hatta di dalam majelis seperti ini ghibah. Iya. Dan kita merasa senang, puas. Penyakit. Jadi seorang mujahid yang benar, siddiq, itu tidak hanya menunjukkan keberanian saja, yang juga harus diuji. Ya. Keberanian itu tidak di tempat kosong, saudara-saudara sekalian. Kalau tidak ada apa-apa itu sepertinya dia paling berani. Tapi menghadapi masalah, keberanian itu nampak ketika menghadapi masalah. Iya. Menghadapi masalah itu matanya nanar, bicaranya kacau, ya kan? Coba menghadapi masalah dengan tenang, urut cara berpikirnya. Itu tidak bisa sekali jadi. Ya. Kita lihat amalan hariannya. Kalau para salafus soleh, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita sekalian, innama tuqatiluna bi a'malikum. Masa ujian yang paling genting itu sebenarnya ketika kita berperang, saudara-saudara. Ada musuhnya, ya kan? Itu sesungguhnya kalian itu tidak mampu berperang. Yang menjadikan kalian mampu berperang secara sungguh-sungguh itu amal kalian harian itu, ya kan? Orang yang kelihatannya tawadhu, khusyuk, ya, harian. Ruhbanum fil lail, usudum fin nahar. Ya, itu bukan hanya soal pembagian waktu. Ya. Ahli ibadah di malam hari, tawadhu. Ahli ibadah itu tidak ada yang begini, saudara. Ya. Ahli ibadah itu begini tidak ada. Ya. Ahli ibadah itu tawadhu. Tidak boleh suaranya dikencangkan sekencang-kencangnya, tidak boleh. Tapi antara keras dan lembut, ya. Tetapi ahli ibadah di malam hari itu usudun fin nahar. Kalau para salafus saleh mengistilahkan dia singa di siang hari, ya kan? Itu bukan soal waktu, ya. Jadi pada saatnya dia harus tunduk, tawadhu, ya. Makanya adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Salah satu sifatnya rendah hati terhadap orang-orang beriman dan keras terhadap orang kafir. Ya. Orang yang keras terhadap orang beriman mesti rendah hati kepada orang kafir. Sejalan. Ya. Iya. Lembut terhadap orang beriman, ya kan? Melihat penderitaannya itu ya, membuat dia tidak bisa tidur, berpikir bagaimana melepaskan penderitaannya. Ketika ada ikhwannya itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sedih. Karena dia sendiri belum bisa memperbaiki dirinya, ya. Kemudian dia harus memperbaiki saudaranya itu. Ghibah sudah kita bicarakan beberapa hal berhubungan dengannya. Sudah 3 fasal kita bicarakan. Kemudian kita akan masuk kepada fasal yang keempat, yaitu atharul ghibah. Pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh ghibah.
Walil ghibati atharun dharatun wa awaqibum muhlikatun. Sawa'un akana dzalika 'alal 'amilin am 'ala al-'amal al-islami. Tajam ini, jeli. Kita berharap pengajian kita membawa pengaruh kepada pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, bukan sekedar memenuhi jadwal. Ghibah itu mempunyai satu pengaruh yang merugikan, atharun dharrah, wa awaqibum muhlikah, mempunyai akibat yang merusak, baik itu pada pelakunya maupun pada kegiatan amal islami secara umum. Menarik saudara-saudara, cerdas betul. Apa yang kita lakukan bukan kita, apa yang dilakukan sekelompok orang Islam di sini sebagai sebuah kekeliruan itu akan berpengaruh kepada kemajuan kaum muslimin secara keseluruhan. Bukan hanya berpengaruh kepada dirinya, ya. Saudara menganggap itu enteng, selesai sudah, ya. Tetapi pengaruhnya terus terbawa terus, seperti residu insektisida. Orang nyemprot tanaman sayurannya dengan insektisida, kacang lanjarannya terbebas dari cabuk, selesai, puas. Terus dia mendapatkan buahnya itu panjang-panjang dan besar, dipetik, dimakan. Tapi itu berpengaruh, ya. Residu sisa daripada insektisida itu dimakan, nanti mempengaruhi. Umur 30 tahun tidak terasa, 40 tahun tidak terasa, umur 50 tahun mulai mata kabur. Wah, umur 50 tahun biasa mata kabur, ya kan? Terus begitu. Pinggang mulai terasa sakit umur 50 tahun, sudah dimakan umur, gitu. Kesimpulannya sederhana. Tadinya tidak ada masalah. Begitu umur 50 tahun sudah mulai, ya, buang air sudah susah. Residu ghibah. Karena ada dua pengaruh yang memberikan kemadharatan dan akibat yang merusak, yaitu kepada pelakunya dan kepada kegiatan amal islami. Dibahas lebih dahulu yaitu kepada pelakunya. Dan ini penting. Tadi sudah kita sampaikan di pembukaan, apa atau yang diinginkan oleh seorang muslim. Saudara ingat-ingat itu, ya kan? Terbebas dari api neraka. Setelah dirinya dia berupaya bagaimana orang di sekitarnya terbebas dari api neraka. Dan itu menjadi obsesi, mengikuti seluruh kegiatan kehidupannya siang dan malam, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi orang-orang itu tidak paham. Ya kan?
Kita berbicara di sini, kita memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini terbebas dari api neraka. Itu yang kita pikirkan setelah kita sendiri berupaya untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Ya, tapi orang-orang itu tidak paham. Kita tidak perlu itu, tidak perlu itu. Yang kita perlukan apa? Perkembangan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Yaqulu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Yang paling ringan siksanya. Yang paling ringan siksanya itu diberi sandal dan talinya dari api neraka, begitu dia pakai mendidih otaknya seperti mendidihnya air di dalam periuk. Perumpamaannya seperti itu. Saudara renungkan, manusia belum pernah menyaksikan ada siksa seperti itu di dunia ini. Ada seorang mujahid dari Mesir pernah mengalami penyiksaan di dalam penjara, ya. Setelah Anwar Sadat mati, ya, ditembak. Itu ada mujahid-mujahid mengalami siksaan dalam penjara. Ketika kita minta dia ceritakan gimana kejamnya, sebab penjara-penjara Mesir itu dikendalikan oleh agen-agen Israel. Dia bacakan itu hadis tentang, tapi siksa di dunia itu tidak seberapa dibanding dengan seringan-ringannya siksa di neraka. Belum pernah ada yang dipakaikan sepatu besi panas kemudian otaknya mendidih, belum pernah ada di dunia, saudara-saudara. Itu yang paling ringan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menurut hadis ini berkata kepada orang, ya, penduduk neraka yang paling ringannya yang siksanya paling ringan. Lau kanat lakat dunya wa ma fiha wa mithluha ma'aha. Seandainya engkau memiliki dunia seisinya dan yang sama dengan itu lagi 2 kali. Saudara punya dunia seisinya. Orang perambatan ini tidak pernah ada yang pernah memiliki perambatan dan seisinya, saudara-saudara. Orang yang paling kaya di perambatan ini. Saya hitung orang yang masih disebut paling kaya di perambatan itu, sawahnya 8 hektar, sawah sendiri, tanahnya ada beberapa tempat. Teliti betul ya. Itu terkenal paling kaya. Tidak punya, dia tidak memiliki perambatan seisinya. Ini orang yang paling ringan siksanya di neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau mempunyai dunia dan seisinya dan yang semisal dengan itu bersamanya, 2 kali loh saudara-saudara. Orang yang paling kaya di dunia ini tidak memiliki itu, saudara.
bahkan desa di tempat dia tinggal tidak dia miliki. Apalagi ini dunia semestinya. Akunta muftadian biha, apakah engkau akan menebus siksa paling ringan di neraka itu dengan dunia seisinya ditambah dunia seisinya itu? Fayaqulu na'am, maka berkata orang yang disiksa itu iya, jelas, pasti iya, na'am. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, qad aradtu minka ahwana min hadza wa anta fi sulbi Adam. Aku benar-benar telah menginginkan darimu yang lebih ringan dari itu. Tidak usah dunia seisinya 2 kali itu. Aku menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, sementara engkau berada di sulbi Adam, masih di dalam alam ruh. Allah tusyrika wala udkhilakan nar. Sederhana saja, tidak usah dunia seisinya ditambah dunia seisinya lagi, yaitu supaya engkau tidak menyekutukan, tidak musyrik, tidak berlaku syirik, dan jaminannya wala udkhilakan nar, dan aku tidak memasukkanmu ke dalam neraka. Fa abaita illa syirk, maka engkau menolak dan engkau memilih syirik. Saudara-saudara sekalian, coba saudara baca keterangannya bagus sekali di Fathul Majid tentang syirik. Jadi apa yang diinginkan seorang muslim? Supaya tidak masuk neraka. Supaya tidak masuk neraka, apa yang harus dilakukan? Tidak syirik. Ya, tidak syirik. Syirik itu lembut, saudara-saudara sekalian. Seperti semut hitam di batu hitam di malam yang kelam. Lembut sekali. Mengabaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai perasaan bahwa ada tuntunan yang lebih baik dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada syirik. Persoalannya kadang-kadang orang mengabaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai anggapan ada tuntunan yang lebih baik dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, itu kadang tidak diucapkan secara lisan. Satu, yang kedua, kadang-kadang peraturan baru yang menggantikan peraturan Allah itu bukan peraturan orang lain, bukan peraturan pemerintah, peraturannya sendiri. Ghibah. Ghibah itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia kesampingkan, kemudian dia bangga dengan dirinya sendiri. Nah, ini lebih buruk lagi, ini jadi tauhid, bukan hamba tauhid tapi jadi tauhidnya. Jadi tauhid ya, tauhid itu banyak, bukan mereka saja yang tauhid ya. Nah, jadi ini saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan.
Satu, alal amilin, pengaruh buruk akibat yang merusak bagi pelaku riba adalah qaswatul qalbi, hatinya menjadi keras. Keras hati itu tidak ditunjukkan dengan orang yang tidak pernah menangis, atau kelembutan itu tidak ditunjukkan dengan orang yang menangis terus, ya. Bapaknya meninggal nangis, ibunya meninggal nangis, ya. Penyanyi idolanya meninggal nangis, ya. Ya, kan? Apakah orang seperti itu yang lembut hati? Belum tentu. Moga-moga bisa jadi, tapi belum tentu. Kalau bapaknya meninggal nangis, ya kita paham, moga-moga termasuk kelembutan hati. Ibunya meninggal nangis, istrinya meninggal nangis, anaknya meninggal nangis. Tapi kalau penyanyi idolanya meninggal nangis, itu orang keras hati. Salah satu tanda orang keras hati. Pelawak badut di Jakarta mati, kok kita nangis di sini buat apa? Tidak ada yang menghibur kita. Ya. Saya tidak usah ucapkan. Itu kalimat itu mewakili banyak hal. Iya. Kan orang sering keliru, saudara-saudara sekalian, ya kan? Syirik itu hati-hati, saudara-saudara sekalian. Belum tentu orang yang kemudian menyanyi dengan lembut membuat orang lain terhenyak menangis. Itu orang yang lembut hati, belum tentu. Jadi hati-hati. Orang yang lembut hati itu orang yang mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ihbat. Hatinya ihbat itu apa? Kalau saudara sebagai ahli masak, ya, ada yang ahli masak sana. Pegang bakpo itu dipencet, set balik lagi. Itu namanya ihbat. Ada yang tidak ahli masak, dipencet, kempes, tidak balik lagi. Itu keras. Kita ngaji sendiri itu ada kitabnya, hebat, di Madarijus Salikin itu. Mudah menerima peringatan-peringatan yang bersumber dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak perlu pakai nangis, ya, tidak perlu pakai nangis. Orang yang suka nangis belum tentu lembut hati. Jadi menerjemahkan lembut hati itu harus beda. Maka benar orang Jawa itu tepat sekali. Orang yang suka nangis itu bukan disebut lembut hati kalau orang Jawa, disebut gembeng. Apa gembeng ini? Gembeng itu bahasa apa? Pakai jeren bahasa Inggris. Gembeng. Bahasa Inggris, bahasa Jawa itu ya, ada jerennya, ada gembeng, ada kreweng.
Apalagi keras hati. Zalika annal mughtab katsirul kalam bi ghairi dzikrillah li'annahu waqqa'un fi a'radin nas akalul lihumihim. Kesalahannya sudah 3, baru 1 pembahasan. Karena orang yang ghibah, menjadikan ghibah sebagai kesenangan, kebiasaan, itu dia banyak bicara tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bisa bicara lain? Saudara hafal berapa surat dalam Al-Quran? Juz amma katakanlah. Mengulangi terus setiap hari supaya tidak hilang hafalan itu, habis waktu saudara. Saudara hafal berapa puluh saja, tidak usah ratus hadis. Saudara mengulangi ya, puluhan hadis itu setiap hari ya. Habis waktu saudara. Saya tidak punya hafalan nih Pak. Saudara punya kewajiban menghafal. Habis waktu saudara menghafal. Iya kan? Bagaimana orang Islam tidak punya hafalan? Tidak punya hafalan Al-Quran seberapapun, tidak punya hafalan hadis seberapapun. Ya hidupnya, ngomongnya itu tidak ada zikir, pasti tidak ada zikir. Ya, tidak dunia, tidak akhirat. Hafalan Al-Quran tidak ada, hafalan hadis tidak ada. Terus mengerti harga emas enggak juga, mengerti kurs mata uang asing enggak juga. Nah terus gimana? Apa yang mau dicari? Dunia. Kita kadang-kadang kan sok mikir akhirat tapi dunia. Terus ngaji saja yang dipikirkan dunia. Iya. Ngaji di mana? Ya. Ada yang kehilangan dunia besar ini Ramadan tahun ini ya kan. Tidak bisa memimpin jamaah umroh iktikaf di Masjidil Haram ya kan. Wow, menyesal sekali mereka itu. Sudah dapat pesanan sekian tahun ya, ditunggu-tunggu ya. Biasanya sehari dapat 4 jadwal, ba'da subuh, duha, ba'dal maghrib sama sebelum maghrib sama ba'dal isya ya kan. Seminggu 28 jadwal saudara. Melebihi jadwal saya setengah tahun. Ya jadwal yang ditulis itu 50 sekian saja setahun itu ya kan. Cuman apakah dia berpikir akhirat? Itu persoalannya ya kan. 28 kali sekian, nah itu persoalannya kan. Nah, ini masalah besar. Jadi sekali lagi apa yang dikehendaki seorang muslim, membebaskan dirinya dari api neraka dan berusaha membebaskan orang lain dari api neraka setelah itu. Itu saudara-saudara ingat-ingat. Apapun profesi saudara, saudara petani juga ingat begitu. Saudara perhatikan apa yang saudara tanam, apakah saudara yang menumbuhkan atau ada yang menumbuhkan, siapa yang menumbuhkan. Ada yang kewajiban saudara keluarkan zakatnya setiap kali panen, ada yang putaran setahun. Selalu akhirat yang difikirkan.
Terus dia menasihati keluarganya, istrinya, anak-anaknya diberitahu, ya kan. Saudara berdagang, ya kan. Jangan seperti orang-orang yang mempunyai kasih sayang semu kepada sesama. Iya kan? Maksud saya gimana kasih sayang semu itu? Ya, orang yang tadinya mempunyai usaha apa, setelah ada pandemi COVID-19 dia ganti usaha yang membantu itu. Bikin masker, bikin APD, ya kan, itu kan seolah-olah mempunyai satu perhatian. Tapi sasarannya sama, mencari untung yang sebesar-besarnya. Sama. Kembali ke sini. Sesungguhnya orang yang biasa ghibah itu banyak ngomong, banyak bicara tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati saudara-saudara. Sesungguhnya li'anna waqa'un fi a'radin nas. Dia terlibat kepada memakan kehormatan manusia. Waqa'un fi a'radin nas, ya, menjejaskan kehormatan manusia. Akalul liluhumihim, memakan akal, ya, memakan daging saudaranya itu tadi. Kalau di dalam Al-Qur'an bangkai saudaranya. Itu di dalam sejarah manusia yang baru-baru ini terjadi dan nyata di hadapan kita, entah betul entah tidak, masih baru Sumanto itu saudara-saudara. Katanya. Tapi ini dalam pengertian ruhiyah, ya kan, tidak makan betul, tapi diumpamakan sebagai mana makan secara hissiyah. Sampai seperti itu loh saudara-saudara sekalian. Kalau saudara-saudara makan jambu, kemudian di dalam jambu itu ada sindatnya, sindat, saudara buang. Sindat. Tidak terima sekali ngomongnya sindat. Sindat, mana? Sindat loh gitu. Tapi orang yang ghibah itu menikmati saja, ya, daging bangkai saudaranya itu, ya kan, tidak pakai dicelup kecap sama bawang. Enak. Coba saudara renungkan. Wa man katsura kalamuhu bi ghairi dzikrillah azza wa jalla qasa qalbuhu. Akibatnya barang siapa yang banyak bicaranya, tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qasa qalbuhu, keras hatinya, pasti. Jadi yang disebut orang keras hati kalau begitu apa? Ya yang tidak ada zikirnya omongannya. Ya. Ingat kepada Allah, ya. Waffaqa falam yuwaffaq li khairin abadan. Yuwaffaq, ya, pakai lam, ada lam di depan. Dan dia tidak mendapatkan taufik kepada kebaikan selama-lamanya. Wa in wuffiqa, kalaupun dia mendapatkan petunjuk taufik, fa inna ma huwa taufiqul jawarih, maka itu merupakan petunjuk yang bersifat zahir, anggota badan.
La taufiqul qulub, bukan petunjuk taufik yang bersifat hati, di dalam hati. Ya orang munafik. Ya orang munafik kan. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Ya, orang munafik. Mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Orang munafik membaca Al-Qur'an. Ya. Itu rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Ada hadis panjang itu ya, bisa dibahas pada bacaan Al-Qur'an. Waliha ulai mir rabbihim alwail kullal wail. Dan orang-orang yang demikian itu mendapatkan alwail ya, apa celaka, kecelakaan di atas kecelakaan dari Rabb-nya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 22 ya, nanti dicek. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Menarik sekali saudara-saudara, hubungan antara ayat ini dengan keterangan di depan. Maka kecelakaan bagi orang yang keras hati, orang-orang ya maka kecelakaan bagi orang-orang yang keras hatinya dari zikir kepada Allah, mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Keras hati, sesat. Tidak ada penderitaan yang lebih besar dari itu, saudara-saudara. Itu yang pertama. Kemudian pengaruh buruk yang kedua bagi pelaku ghibah dan akibatnya yang merusak bagi pelakunya at-ta'arrudu li sakhatillahi wa ghadabihi. At-ta'arrud itu menyediakan diri membuka dirinya kepada kebencian Allah dan kemurkaannya. Itu congkak sekali orang seperti itu ya. Congkak. Ada murid ini congkak, tidak mau pakai seragam, tidak mau pakai sepatu yang benar, ya kan? Dikasih tahu, nanti kamu res itu bahasa Inggris ya, res, disuruh ngasuh tapi tidak enak. Nanti kamu res sama Pak Guru, tidak apa-apa, congkak. Betul, berangkat ke sekolah kemudian disuruh berdiri di luar di tempat panas sama gurunya, nangis. Congkak. Ini lebih buruk dari itu, saudara-saudara sekalian. Congkak orang. Menyediakan diri kok dibenci sama dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Coba saudara renungkan. Kata orang Jawa setelah dinasihati, ngoten leh kersane. Ngoten leh kersane ini kenapa? Bahasa Prancis Pak itu. Ngoten leh kersane. Jangan sampai ada kalimat ngoten leh kersane.
untuk urusan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalimat bagus, kalimat merendahkan diri kelihatannya, tapi berangkat dari kecongkaan. Maka orang beriman itu getap, apa getap? Getap itu dari bahasa Inggris get up. Bangkit. Get up. Bangkit. Ya, orang Jawa, orang Indonesia pernah dijajah Belanda, ya kan? Ya ngerti bahasa Belanda sedikit, ya kan? Kastengel, apa kastengel itu? Sebentar lagi rame. Ngerti bahasa Inggris sedikit. Jadi orang itu yang getap, getap itu maksudnya kalau ada apa-apa segera bangkit, get up. Pernah bahasa dijajah Inggris, Perancis sedikit, ya kan? Yang lama dijajah oleh Hindu, ya kan? Yang itu banyak. Orang Islam sampai tidak sadar. Iya kan? Memberi nama bumi, Bu Pertiwi, bisa nangis, ya kan? Kini ibu sedang lara, katanya. Lara itu apa? Mas cintanya terpendam, apa? Dan sebagainya. Getap. Orang mukmin itu getap, saudara-saudara sekalian. Segera bangkit kalau diberitahu, ya kan? Kalau diberitahu ini kebaikan, segera laksanakan, bangkit dia, segera laksanakan. Kalau diberitahu jangan, ini akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bangkit dia. Oh iya, jangan. Bukan yang diberitahu ini kebaikan. Ngoten lek kersane, mangke kula turane mawon. Enggak bisa. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lek kersane, ngoten lek kersane terus mangke tobat. Ngoten lek kersane niku bahasa king pundi ya disenawani. Orang beriman enggak seperti itu. Ketakutannya masuk ke dalam sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti ketakutannya masuk ke dalam api neraka. Kecintaan dan kemaruknya terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti kemaruknya ketika ia diberitahu masuk surga. Rebutan. Ya. Seandainya orang beriman itu tahu apa yang dijanjikan keutamaan oleh Allah untuk shaf pertama sholat jamaah, dia akan datang berebut. Dulu masih ada, tidak tahu sekarang. Diberitahu keutamaan shaf pertama, datang pertama ketika Jumat itu. Ada orang dari Piji sana itu jalan kaki pada subuh ke menara, saudara-saudara sekalian. Jam berapa saja mesti nomor 1 dia. Terus di depan, tidak peduli jam 9, jam 10 sampainya dia di depan. Saya lihat ikhwan ini ustadz masih santai saja, khatib sudah berdiri santai. Itu tidak dicatat namanya oleh malaikat. Dalam hadis tentang Jumat, ya, pintu-pintu masjid ini ada malaikatnya.
Siapa yang masuk saf pertama dicatat namanya, saf kedua dicatat nama, saf ketiga dicatat. Begitu khatib berdiri assalamualaikum, bukunya ditutup, dia duduk, malaikat yang mencatat itu duduk mendengarkan khutbah. Jadi siapa yang datang setelah khatib berdiri tidak dicatat namanya. Bukunya sudah ditutup, malaikat sudah mendengarkan khutbah. Tapi saya lihat hewan-hewan ya santai aja. Tengok di situ ya, sudah penuh apa belum gitu kan. Saudaranya terpaut 5 menit saudara-saudara. Ya, antara yang di saf ketiga dengan yang setelah khatib berdiri 5 menit. Nama saudara tidak tercatat di dalam buku registrasi. Yang kecil-kecil gitu buat diperhatikan ya kan. Anda tidak akan kuat menanggung beban yang berat kalau tidak terbiasa yang kecil-kecil itu ditanggung. Jadi yang kedua, dia menyediakan dirinya untuk kebencian Allah dan kemurkaan Allah. Wadhalika, yang demikian itu annal mughtaba qad tatawala bihadhil ghibah ala hududillah. Nomor 1, tatawala, melampaui. Tatawala fil bunyan, ya, tanda hari kiamat. Kita membangun bangunan, besoknya lagi ada yang membangun lebih tinggi lagi. Ada yang membangun Monas, Malaysia membangun Menara Petronas. Mana lagi? Negara Teluk tidak mau kalah bikin Menara Buruj. Kerajaan Saudi bikin Grand Jam, ya. Hotel Hilton itu dulu di depan Masjidil Haram, hotel yang paling megah. Sekarang kayak rumah buruk di bawah Grand Jam, ya kan? Rumah buruk. Tatawal. Qad tatawala bihadil ghibah ala hududillah. Orang yang berghibah ini dia telah melampaui garis Allah Subhanahu wa taala. Ya, melampaui hudud, batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ata mungkarom minal qawli wa zura, dan dia telah mendatangi kemungkaran dan kebohongan di dalam ucapannya, minal qawl. Wattatawalu ala hududillah wa ityanul munkari minal qawli wazzura mimma a'rada yu'ridu li ghadabillahi azza wa jalla wa sahatihi. Dan melampaui batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kemungkaran di dalam ucapan dan juga berkata bohong. Mazur, hati-hati saudara-saudara. Itu termasuk di antara bagian bagaimana seseorang itu menyediakan diri untuk dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal abda, hadisnya panjang, ini potongannya, wa innal abda yatakallamu bil kalimah min sahatillahi azza wa jalla la yulqi laha balan
yahwi biha fi jahannam. Lafal ini diambil dari Sahih Al-Bukhari. Adapun yang meriwayatkan hadis dengan isi yang sama hampir semua ahli hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya seorang hamba dia berkata satu kalimat yang menjadikan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala, dia menganggap ucapannya itu tidak apa-apa, bahkan dia sudah lupa, tetapi ucapan itu membawa dia kepada jahanam. Ini yang menakutkan saudara-saudara sekalian. Saya ini kadang-kadang ditanya oleh ikhwan, Ustadz dulu pernah menyampaikan ini ya, gimana itu Ustadz? Lupa saya, blank. Ada kalimatnya apa? Enggak. Tapi saya ingat Ustadz menyampaikan itu di sini, saya sudah lupa. Itu yang paling mengerikan, saudara-saudara. Kita sudah lupa, tapi catatannya ada. Coba bayangkan. Kita sudah lupa, catatannya ada. Kemudian apa yang kita lupakan itu besok ditanya, ini kamu dulu. Begini, ini catatannya. Tidak bisa bicara kan kita. Hati-hati saudara-saudara. Kadang kita diam terhadap sesuatu yang kita harus bicara. Akhirnya kita jadi setan bisu. Bisu neng setan. Ya. Atau berbicara terhadap sesuatu yang kita tidak harus bicara. Jadi setan juga. Tapi setan teteh. Apa teteh? Banyak ngomong ya. Atau kadang-kadang dua-duanya, ya, di satu keadaan jadi setan bisu, yang harusnya dia bicara, dia tidak bicara, ya. Idza kanal mungkaru alanan yungkaru alanan, tidak ngomong. Ketika mungkar itu sudah terang-terangan, maka harus diingkari, ditolak dengan terang-terangan, dia bisu, ya. Jadi setan bisu, setan tapi ya kan, bisu orang setan, ya kan. Wah bahaya sekali, sudah bisu tapi setan saudara, kan tidak punya aktivitas. Bisu itu kan tidak beraktivitas, tapi setan. Tapi kadang-kadang bicara sesuatu yang dia tidak harus bicara. Setan juga. Setan orator namanya. Setan orator. Apa lawan daripada bisu saudara? Ngomong kan tidak cukup ngomong. Jadi ada setan bisu, ada setan orator, ada setan bodoh, tapi ada setan doktor, ya kan? Luar biasa setan. Sama dengan manusia yang dibimbing setan, bisa berperan macam-macam. Ya. Pemain drama yang berbakat, katanya pemain watak, bisa memerankan sebagai raja, bisa memerankan sebagai senopati, bisa memerankan sebagai istri raja. Loh coba. Iya. Tidak mengherankan. Setan saja bisa setan bisu dan setan orator, bisa setan bodoh dan setan pinter, bisa setan prajurit dan setan jenderal, ya kan?
tapi sama-sama setan. Menarik saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh ghibah bagi pelakunya, al-adzabu asyadid wala siyaman fil qabri. Ini yang tidak disadari, ada siksa yang pedih terutama di kuburan. Wadhalika annal mughtab yudhi'u hasanatahu in kanat lahu hasanat bal tatakatharu alaihi sayyi'at. Karena pelaku ghibah itu sendiri, dia telah menyia-nyiakan kebaikan yang ia kumpulkan. Kalaupun memang ada kebaikan baginya, kalau tidak ada kebaikan yang ia lakukan, maka dia telah memperbanyak keburukan baginya. Menarik saudara-saudara, tidak ada orang sebodoh ini. Saudara kalau menanam ubi, tela grendel, kan di dalam ini saudara cangkul. Terus saudara pilih yang baik ditaruh di tempatnya, di karung, yang buruk dibuang, buang. Akal sehat, ya kan? Nanti kalau ada yang bantu, kemudian yang buruk ditaruh juga di dalam karung. Loh, kok boleng kamu taruh di situ? Oh, gitu. Boleng itu bahasa Inggris juga ya. Boleng. Boleng itu apa saudara-saudara? Ya, kan tidak sehat. Apalagi kalau yang baik dibuang, yang buruk ditaruh di karung, ya lebih buruk lagi. Tidak sehat. Ini juga begitu. Kalau dia mengetahui betul akibat buruk daripada ghibah, mestinya pikirannya berjalan dengan sehat. Kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan itu supaya tidak hilang. Kalau dia punya kebaikan. Tapi ya musibah besar bagi orang yang tidak punya kebaikan. Karena apa ya rehwa? Orang baru berniat berbuat baik, kemudian dia urungkan tidak jadi berbuat baik, dapat satu pahala kebaikan. Orang mau berbuat buruk, kemudian dia urungkan tidak jadi berbuat buruk, dapat satu pahala kebaikan. Rumus amal dalam Islam, coba saudara renungkan. Kalau dia berniat baik, mau melaksanakan satu perbuatan baik, tidak jadi dia lakukan, dapat satu kebaikan, niat baik. Kalau dia mau berbuat buruk, dia tidak jadi berbuat buruk, dapat satu kebaikan, meninggalkan yang buruk. Kalau dia berniat baik dan dia laksanakan niat baiknya itu, dia paling tidak mendapat 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, tidak terbatas. Kalau dia berniat buruk dan dia laksanakan perbuatan buruk itu yang dia niatkan, dia mendapat satu keburukan. Coba saudara renungkan. Gimana orang tidak punya kebaikan? Kalau setiap hari saudara membaca satu ayat Al-Quran, Alif Lam Mim, 3 huruf itu, bukan 1 huruf. 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 1 kebaikan dan digandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. 1 huruf alif, harfun, lam, harfun, mim, harfun.
Maka barang siapa yang dalam sholat malam dia membaca 10 ayat Al-Quran, dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang yang lalai, minal ghafilin. Barang siapa membaca 100 ayat dalam sholat malamnya, maka dia termasuk orang-orang yang qanitin, ahli ibadah. Barang siapa yang membaca lebih dari itu, ya, 1000 ayat, maka dia termasuk orang yang dermawan, mudah berbuat baik. Ya. Ada ikhwan itu setelah mendengarkan keterangan itu, setiap sholat malam itu dia baca. Kalau saudara sholat 11 rakaat, rakaat pertama saudara baca inna fi khalqis samawati wal ardi 11 ayat sampai akhir. Kemudian rakaat kedua saudara baca apa? Katakanlah ayat kursi 11 ayat, sudah 22. Saudara witir sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu sudah 40 ayat ditambah 22 ayat, 62 ayat. 6 rakaat berikutnya, ya, tengah-tengahnya ini saudara tinggal baca 38 ayat. Cari saja. 100. Ya. Saudara dicatat sebagai qanitin, ahli ibadah. Murah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu cuma 10 ayat, ya saudara, cuma witir dok 3 rakaat. Itu kalau 3 rakaat witir itu ikut aturan sabbihis, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, saudara sudah membaca 40 ayat. Saudara terbebas dari golongan orang-orang yang lalai. Murah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Witir 1 rakaat pakai apa? Witir 1 rakaat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, 4, 5, 6 ayat itu. Ngepres. Ya. Ngepres. Tapi masuk golongan orang yang tidak lalai. Bagaimana orang sampai tidak bisa mengumpulkan kebaikan? Musibah besar, ya kan? Yang ada di sekitar masjid ini nanti sore misalnya datang ke sini menjelang buka puasa, jalan 1 langkah itu kebaikan, 1 langkah kebaikan, 1 langkah kebaikan. Niatnya mendengarkan pengajian, niatnya iftar, ya, takjil, kemudian niat ikut sholat jamaah maghrib, kebaikan. Pulang nanti begitu mendengar adzan isya datang lagi, 1 langkah 1 kebaikan. Coba kita renungkan, bagaimana orang bisa tidak mengumpulkan kebaikan? Ya, menyedihkan, menyakitkan. Cuman kadang-kadang ghibah itu menghilangkan kebaikan-kebaikan itu, ya kan? Ini yang kita sangat khawatir, saudara-saudara sekalian. Sudah lulus dari urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak lulus dari urusan dengan manusia, ya. Kita sudah sering sampaikan hadis yang pertama, faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Faqala, maka ia berkata, innahuma la yu'adzabani,
yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduma fakana la yastabri'u min baulihi wa amal akharu fakana yamshi bainan nasi bil ghibah wan namimah. Sahih. Lafalnya mengambil lafal Imam Al-Bukhari rahimahullah yang meriwayatkan hadis dengan isi yang senada hampir semua ahli hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu kuburan, dua kuburan maksudnya, ya, satu lokasi dua kuburan. Maksudnya kubro ini itu bukan kuburan kembar, itu kuburan ya, kubro ini ya, kanan dan kiri jalan ya. Maksudnya melewati satu kuburan di mana dikubur dua orang. Maka Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzabani. Ahli kubur ini dan ahli kubur ini sungguh dua-duanya disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua-duanya disiksa bukan karena dosa besar. Saudara-saudara jangan kira bahwa yang disiksa itu hanya orang yang berzina, yang disiksa itu hanya orang yang mencuri, yang disiksa itu hanya orang yang apalagi membunuh, merampok, memperkosa. Tapi tidak melakukan dosa-dosa besar itu pun disiksa. Ya. Adapun salah satunya dia disiksa karena dia tidak membersihkan ketika buang air kecil. Yang satunya dia disiksa karena dia berjalan di antara manusia dengan ghibah dan namimah. Ya. Namimah itu mengadu domba, memfitnah, mencela, ya kan? Hadis yang kedua sudah sering kita sampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat berkata, al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kita yaitu orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai perhiasan. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala siam, membawa pahala zakat komplit, ya, untuk mewakili seluruh amal soleh yang lain. Mungkin orang berjihad, mungkin orang haji juga, ya, dan yang lain-lain. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi bersamaan dengan itu dia datang dengan pahala salat, siam, zakat, dia datang juga dengan membawa hal yang mengurangi itu semua, syatama hadza, ya, mencaci seseorang, qadafa hadza, menuduh seseorang, akala mala hadza, ini yang paling sulit, makan harta seseorang, makan harta seseorang, ya, tidak harta orang dirampas dimakan, tidak hanya itu, tetapi haknya tidak diberikan. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah seseorang. Wa daraba hadza, memukul seseorang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi,
Maka orang-orang yang dianiaya itu kemudian diambilkan kebaikan orang yang menganiaya, kemudian diberikan kepada orang yang dianiaya. Diambilkan diberikan kepada si fulan. Diberikan kepada si fulan yang pernah dia caci maki, diberikan kepada si fulan yang pernah dia tuduh, diberikan kepada si fulan yang pernah dia ghibah, makan hartanya, diberikan kepada si fulan yang pernah ditumpahkan darahnya, diberikan kepada si fulan yang pernah dipukul. Bayangkan saudara-saudara sekalian, mujahid ini punya simpanan banyak. Iya, dicaci maki ya, sama aparat, ya kan? Dituduh kamu teroris ya, padahal mujahid, ya kan? Kamu bermaksud persekongkolan jahat ya, padahal mau beribadah, ya kan? Hartanya juga dimakan, mobilnya disita, tidak ada kembalinya, motornya disita, tidak kembali, duitnya diambil, tidak ada kembalinya, ya kan? Safakat damah ada yang ditumpahkan darahnya tanpa pertanggungan jawab. Wadoroba ada dipukul, ya. Coba bayangkan, punya simpanan banyak. Kasihan itu mereka sholat, siam, ya, haji tiap hari, tiap tahun atau umroh, ya. Maka diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah ia caci maki. Diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah ia tuduh. Diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah dia makan hartanya. Diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang dia tumpahkan darahnya dan dia pukul. Doroba sekali saja. Bagaimana kalau memukuli, saudara-saudara? Coba bayangkan. Hebat itu, dipukul sekali tok itu hebat. Fa'im faniyat hasanatuhu, maka apabila kebaikannya sudah habis, qabla an yuqda ma'alih, sebelum terlunasi tanggung jawabnya, ukhidha min khotoyahum, diambil keburukan daripada orang yang pernah ia aniaya itu, dosa-dosanya, faturihat alaihi, dilemparkan kepada orang yang menganiaya itu tadi, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Banyak perawinya, tetapi kita ambil lafal dari Imam Ahmad rahimahullah. Ngeri saudara-saudara, ngeri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma orijabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yahmashuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril, qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim, rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika aku dimi'rajkan, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, aku melewati satu kaum yang kukunya terbuat dari tembaga dan dia menggaruk wajahnya dan dadanya dengan kuku yang terbuat dari tembaga itu. Maka aku heran dan aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Berkata Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu tadi ghibah, dan mereka itu terjerumus ke dalam mencemarkan kehormatan manusia. Naudzubillah. Sampai di sini untuk sementara kajian kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qul warham anta khairur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.